Ada yang ke sekolah nggak hari ini? Oh yang kemarin belum sekolah. Sekarang kakak mau ngajar kalian IPA tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tahu nggak kenapa tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan di bumi? Nggak tahu. Nah, karena tumbuhan itu memuat banyak oksigen. Tumbuhan juga sering kita makan. Ini siapa yang senang makan sayur? Sayur apa? Sayur brokoli, wortel, timun, sawi, kangkung, apa lagi, tomat. Nah, ternyata tumbuh-tumbuhan itu memiliki tubuh loh seperti manusia. Kayak contohnya dia tuh punya daun. Daun itu juga seperti anggota tubuh dari tumbuhan. Ada bunga, ada batang, ada buah, ada akar. Nah, daun itu memiliki fungsi. Yang pertama tempat tumbuh membuat makanan. Jadi daun itu adalah proses pembuatan tumbuh-tumbuhan itu untuk menjadi makanannya. Yang pertama diserap oleh air, diserap oleh akar yang menuju ke batang. Habis itu buah, daun, dan bunga. Batang ini fungsinya itu yaitu menghantarkan air nutrisi dari dalam tanahnya itu dibawa sama batang itu menuju ke daun ataupun buah. Jadi makanya pohon itu ada buahnya. Pohon apa aja yang ada buahnya? Belimbing. Apa lagi? Jeruk, pisang. Ya, ingetin ya, daunnya itu fungsinya untuk dia masak dan ini untuk makanannya itu apa, untuk membuat makanan. Kalau manusia itu kan membuat makanan itu kan masaknya itu di dapur. Kalau pohon itu masaknya itu dia di daun. Nah sekarang kakak ada video lagi yang tentang tumbuh-tumbuhannya, tentang IPA tadi ya. Ayo maju sini ke depan semua. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan dari mapel IPAS dan buku pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4 fase B. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Di sana ada beberapa jenis tumbuhan. Silakan pilih salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan kita mulai dari yang paling bawah, yaitu ada akar. Ke atas ada batang. Ke atas lagi ada fungsi-fungsinya batang, akar, ya. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Bagian yang pertama ada akar. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air dan makanan tersebut. Bagian daun tempat tumbuhan membuat makanan atau disebut juga dengan fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang terakhir adalah buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji
yang ada di dalamnya. Akar adalah bagian penting dari tumbuhan. Jika akarnya kita potong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Nah, kalian pernah nggak sih kalian tuh nyabut tumbuh-tumbuhan terus akarnya copot? Benar. Apa yang terjadi habis kalau akarnya itu sudah copot? Masih hidup nggak dia? Nah, itu karena dia tuh nggak bisa menyerap nutrisi yang ada di tanah itu, jadi dia itu mati, dia nggak bisa makan. Dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yakni akar serabut dan akar tunggal. Perbedaan akar tunggal dan akar serabut adalah akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tersebut tumbuhlah akar cabang yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya tumbuhan mangga, jeruk, jambu, dan cabang. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut yakni akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang dan terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Akar selain sebagai pertumbuhan tanaman, mereka juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian sedang memakan akarnya loh. Jika wortel menyimpan makanan pada akar tunggalnya, maka bagaimana jika tumbuhan itu mempunyai akar serabut dan menyimpan makanan pada akarnya? Tanaman singkong merupakan tanaman yang berakar serabut. Mereka juga menyimpan makanannya pada akarnya. Setiap akar cabang pada akar serabutnya akan tumbuh besar menjadi singkong. Perhatikan tanaman wortel dan juga singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan untuk kentang dan umbi jalan adalah contoh umbi batang. Dari penjelasan tadi kita tahu manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Satu, sebagai di sini kakak punya soal-soal tadi tentang tumbuh-tumbuhan tadi fungsinya. Jadi ini kira-kira nggak bisa tanya ke kakak ya. Tumbuh-tumbuhan adalah fungsinya kamu ini daun diantaranya sebagai tempat membuat makan. Wih, pinter nih. Kalian ada kan bukunya Kenapa? Bisa? Nggak bisa. Makan atau tempat terjadian. Menyerap air itu tadi tugasnya apa? Tadi kan udah kakak jelaskan sama kakak kasih lihat video. Tugasnya menyerap air.
tempat perkembangbiakan tumbuhan disebut. Ayo cepat dikumpulkan, ayo. Ya kak, ini biasanya di sini. Iya. Kasih ya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu.